Melisa Putri, 27, tak bisa melupakan suara jerit tangis dan kesakitan korban pembunuhan di rumah kos Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Melisa merupakan tetangga indekos korban. Perempuan asal Trenggalek, Jawa Timur, itu mengungkapkan, suara pekikan korban terdengar sangat kencang menembus tembok kamar kosnya pada Selasa, 25 November 2025, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar jeritan itu, Melisa lantas merasa was-was. Saya mendengar teriakan 3 korban dari dalam kamar saya. Teriakan itu tiba-tiba muncul, tanpa ada cekcok atau pertengkaran terlebih dulu. Teriakannya kencang, meminta tolong beradu dengan tangisan dan kesakitan. Katanya mengingat kejadian tersebut, Rabu, 26 November 2025. Kendati cemas, Melisa tak berani buru-buru mengeceknya. Sebab, Melisa tak ingin hal buruk terjadi kepadanya. Melisa bergeming di kamar. Beberapa menit berselang, teriakan korban menghilang. Selanjutnya, ia berniat mengetuk pintu kamar korban guna memastikannya. Namun niat itu urung. Tak lama seorang pria keluar dengan pakaian berlumuran darah. Dia keluar singkat, lalu masuk ke kamar lagi tanpa sepatah kata pun. Pria itu keluar lagi sembari menggenggam sebilah sajam yang ada darahnya. Pisau itu ditodongkan ke kami. Dia bilang jangan ikut campur. Bahkan, dia mendekati saya sampai terpojok ke tembok. Saya meminta maaf. Barulah pria itu kemudian membiarkan saya dan penghuni kamar nomor 1 berlari ke kamar. Pintu kamar saya kunci, jelasnya. Tak berhenti di situ, Melisa mendengar sesuatu seperti seseorang menyiram. Anehnya, bersamaan, dia mencium bau bensin yang menyengat. Tuntas menghabisi nyawa korban, pria itu membakar perabotan yang ada di kamar nomor 2, yang merupakan kamar korban. Saya keluar lagi. Saya melihat api sudah membesar dan melumat perabotan di kamar nomor 2. Dari situ, banyak warga berdatangan. Mereka gotong royong memadamkan api agar tak merembet ke kamar kos lain serta rumah warga. Api berhasil dipadamkan. Sementara, pria itu tak diketahui jejaknya, ungkap Melisa. Sejauh ini, belum diketahui persis hubungan pria dengan para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria itu pernah menginap sepekan di kamar nomor 2. Namun tak ada warga kos yang mengenal pria yang diduga pelaku pembunuhan itu. Hanya 3 korban saja yang sering berjumpa dan bertegur sapa. Tercatat ada 3 korban dalam peristiwa tragis itu. Mereka masih satu keluarga, ibu dan 2 anak perempuan. Mereka adalah Elvi Nurhayati, 41, Elinda Jelsa Ika Eldianti, 22, dan ED, 18, warga Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sekaligus istri dan 2 anak dari seorang anggota polisi yang berdinas di salah satu polsek yang ada di Kabupaten Nganjuk. Elvi dan Elinda ditemukan meninggal dunia. Sedangkan ED kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.